Hai, welcome back to my channel. And sekarang mau sharing apa lagi ya teman-teman ya? Oke, sekarang aku yang namanya sharing tentang masalah jebakan entrepreneurship. Loh, bukannya jadi entrepreneurship itu baik ya kak ya? Bukannya orang-orang entrepreneurship itu kayak menambah lapangan kerja, bahkan menjadi orang yang secara mandiri punya uang tanpa yang namanya bekerja gak sih kak? Tidak semudah itu teman-teman ya. Entrepreneurship adalah bagaimana orang-orang itu berani teman-teman ya, yang namanya mandiri, tetapi tidak melepaskan apa yang dianggapnya itu aman. Banyak loh di Kanada itu teman-teman ya, sejak tahun 90-an itu yang namanya fakta entrepreneurship. Itu nggak usah teman-teman ya flexing yang namanya ini menang lomba bikin celana dalam yang bisa dipakai 20 tahun tanpa dicuci. Nggak perlu kayak gitu tentu ya teman-teman ya. Atau yang namanya entrepreneurship di daerah Jepang itu nggak perlu kamu itu muluk-muluk kamu menemukan suatu hal itu yang aneh-aneh, misalnya nasi goreng boba atau yang namanya pisang rasa stroberi. Itu nggak perlu teman-teman ya. Kenapa? Pendidikan entrepreneurship di Indonesia itu kacau teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu pengalaman aku yang pernah ikut pendidikan entrepreneurship, dan luar biasanya itu nggak semudah itu teman-teman ya. Siapakah yang berhasil dalam ilmu entrepreneurship dan kenapa 99% orang Indonesia tuh gagal berentrepreneurship? Jadi stay tune in my channel and see you soon. Kalau kalian masih ingat di tahun 2008 ketika yang namanya resesi ekonomi dunia, orang-orang benar-benar tidak memiliki pekerjaan, orang-orang benar-benar kena PHK massal, dan orang-orang juga bahkan kelaparan teman-teman ya. Maka dari itu Bank Dunia menginstruksikan bahwa setiap orang-orang yang memiliki keuangan yang bagus, pencatatan keuangan yang bagus, mereka diberikan kesempatan yang sangat besar untuk yang namanya membuka suatu lapangan pekerjaan sendiri atau membuka salah satu perputaran ekonomi. Tahu nggak sih teman-teman ya, perputaran ekonomi itu dimulai dari kebutuhan kecil orang-orang. Kamu nyemil di warung kelontong itu udah perputaran ekonomi ya teman-teman ya. Kamu misalnya beli jepit rambut, fotokopi atau apa, itu udah perputaran ekonomi. Bahkan orang-orang yang belum punya uang sendiri pun, kayak anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, atau anak kecil-kecil yang butuh yang namanya permen, seragam, dan lain-lain, itu udah perputaran ekonomi ya teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir lagi, orang-orang berkewirausahaan itu sudah dimulai dari aku kecil teman-teman. Ketika aku masih ingat banget ada orang itu goreng nugget, dia kasih apa tuh namanya kayak stick gitu, stick bambu kayak gitu, kita makan-makan itu kita udah senang banget. Ada sosis, ada juga dia tuh reseller kayak makanan-makanan beku frozen, dia goreng, dia pajang di di tempat-tempat sekolah-sekolah seperti itu. Nah, maka dari itu aku merasakan bahwa adanya perputaran uang di tempat sosial kayak sekolah atau yang namanya tempat sosial kayak panti asuhan, di mana orang-orang juga butuh yang namanya kayak penjualan souvenir, baju bekas, itu sangat butuh ya teman-teman ya. Orientasinya tahun 2008 itu adalah ketika orang-orang itu meminjamkan uang atau ada kompetisi bisnis di mana ada orang punya ide yang bagus, mereka akan diberi hibah untuk mengembangkan bisnis mereka ya teman-teman ya. Saat itulah booming orang-orang sukses dari jual-jualan kaki lima, jual-jualan hal-hal receh, jual-jualan kreatif industri itu sangat benar-benar kayak besar. Masyarakat ini kayak euforianya besar sekali teman-teman ya. Bahkan bank itu nggak segan-segan kok kayak minjemin uang sedikit kayak 1 miliar, 2 miliar, itu mereka cicil selama belasan tahun tuh kayak nggak apa-apa bagi mereka, asalkan lancar. Kedua, banyak banget nasabah yang pinjem uang ke mereka. Itulah bank cari uang ya teman-teman ya, ada bunga dan juga ada perputaran duit, itu adalah bank ya teman-teman ya. Masalahnya di sini ya teman-teman ya, kita melihat manusia bukan melihat negara ya. Ketika manusia itu secara ada yang namanya kemudahan untuk mengembangkan suatu perputaran keuangan, disitulah mereka itu ada keinginan untuk yang namanya beda loh sama orang-orang lainnya, beda loh usahaku sama pekerjaanku sama orang-orang lainnya teman-teman ya. Dan mereka membutuhkan yang namanya pengakuan teman-teman ya, pengakuan bahwa aku tuh lebih unik dibandingkan teman-teman aku. Itu wajar teman-teman, orang-orang profesional, orang-orang entrepreneurship itu wajar sekali teman-teman ya. Tetapi disitulah orang-orang mencari banyak cara supaya mereka mendapatkan orang yang bisa trust ke mereka dalam jangka waktu panjang ya teman-teman ya. Contohnya adalah orang-orang yang ingin meminjamkan dana untuk membesarkan sosial media mereka teman-teman.
ya. Karena orang Indonesia itu tipikalnya mereka tidak perlu membaca buku, tidak perlu membaca informasi, tidak perlu juga membaca data, chart dan angka-angka. Ini bisnis yang layak atau enggak sih yang kita bisa join kayak gitu teman-teman ya. Jadi mereka hanya melihat media, televisi, Instagram, mereka join teman-teman ya. Disitulah marketing needs jauh lebih besar ketimbang yang namanya riset teman-teman ya. Nggak tahu kenapa seluruh dunia ini marketing itu lebih gede, needs-nya itu lebih gede, kayak ininya ya, keuangan itu lebih gede ketimbang yang namanya riset. Sebenarnya kalau kita memulai bisnis itu riset dulu nggak sih teman-teman, bukan eksekusi dulu. Banyak banget beberapa teori yang sangat negatif dan kontraproduktif. Kalau kamu jalanin aja deh, wong bisnis itu nggak sama kayak teori. No, teori itu adalah bagaimana orang-orang bonek itu bisa menyelamatkan kita dari yang namanya kegagalan. Itu namanya teori teman-teman ya. Bukan kita meninggalkan teori terus kita yang namanya kayak bonek untuk yang namanya bisnis atau yang namanya mengerjakan suatu proyek, itu nggak bisa teman-teman ya. Teori yang kacau sekali lagi adalah mengikuti passion teman-teman ya. Padahal passion bisa jadi potion, bisa jadi racun teman-teman ya. Orang mungkin bisa mengikuti passion karena apa? Karena nggak ingin capek. Misalnya adalah kita kerja berat ya teman-teman ya, tapi kalau passion dia di situ, dia kayak persisten di situ, mungkin akan berhasil. Maksudnya kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi orang-orang yang passionate ini kadang-kadang juga mereka tuh nggak tahu market mereka itu maunya apa. Itu namanya passionnya salah ya teman-teman ya. Saya punya teman, dia itu bikin salah satu kayak restoran atau cafe kecil di pinggiran Jakarta. Itu adalah namanya vegetarian, vegan, dessertnya juga vegan, burgernya vegan teman-teman ya. Terus rotinya apanya tuh gluten free. Ya bagi mereka memang ada aja market orang-orang itu untuk makan makanan seperti mereka ini. Tetapi kesalahan mereka adalah ternyata harganya pertama kalau vegan di daerah Jakarta itu sangat mahal teman-teman ya. Kedua, mereka juga kurang bisa memahami bahwa vegetarianisme orang Indonesia itu masih belum market teman-teman ya. Masih belum yang namanya arahnya ke sana. Dan vegannya Indonesia itu ya antaranya ya lalapan, kemudian juga makan gado-gado, makan rujak, itu mungkin vegannya orang Indonesia ya teman-teman ya. Nah, kalau mereka tinggal di Bali, jualan seperti itu, mungkin marketnya orang bule suka seperti itu ya dapat, karena memang itu budaya orang bule, makanannya itu burger, makanannya itu kayak sosis yang vegan dari nangka dan sebagainya teman-teman ya. Ingat ya, passion itu kalau mendobrak market itu harus punya backingan yang kuat dan nggak bisa yang namanya usaha kecil teman-teman ya. Passion yang besar, misalnya ada perusahaan komputer atau application gitu ya, dia harus dapat modal yang besar nggak sih teman-teman ya, dari sekitarnya seperti itu. Peradaban manusia yang kecanduan sosial media itu terjadi teman-teman di tahun 2010-an, tahun 2020-an ya teman-teman ya. Jadi kalau yang saya pahami di sini adalah orang-orang itu keinginannya untuk terkenal cukup kuat meskipun dia nggak punya basic. Kalau kamu pengen terkenal, kamu tuh bisa apa gitu nggak sih? Kalau orang-orang zaman dulu, kalau kamu bisa masak, enak, kamu terkenal. Kalau kamu bisa acting, bisa nyanyi, bisa menghibur orang, kamu terkenal teman-teman ya. Kalau kamu juga punya yang namanya bakat-bakat yang nggak dipunyai orang, misalnya akrobatik, kemudian melakukan hal bonek yang kayak orang gitu jalan di tali yang cuman satu gedung itu dia jalan imbang, dia ditangkap polisi, itu dia bikin terkenal. Tapi at least dia kan punya yang namanya skill teman-teman ya. Sekarang orang enggak, orang bisa aja bohong, saya bisa aja manipulasi cerita saya itu yang kemungkinan besar bohong teman-teman ya. Saya bisa aja manipulasi, saya pernah yang namanya dapat gratis jalan-jalan ke Asia Tenggara padahal saya nggak pernah dapat kayak gitu. Saya pernah yang namanya dapat uang 2 triliun padahal saya nggak pernah dapat. Manipulasi seperti itu dimanfaatkan sama perusahaan-perusahaan yang nakal-nakal teman-teman ya. Perusahaan-perusahaan yang trading yang menipu, perusahaan orang-orang flexing, orang-orang yang ngerasa kaya berkat dia punya ini punya itu. Itulah salahnya orang-orang berentrepreneurship ya teman-teman ya. Nggak lihat keuangan dulu, laporan keuangan ini sehat atau enggak. Tapi kamu hanya terpukau dengan entertainmentnya orang-orang ini itu yang namanya pamer. Orang-orang ini pamer kesuksesan, pamer yang namanya kekayaan, dan nggak tahu caranya gimana. Seperti itu ya teman-teman ya. Apakah kompetisi bisnis seperti kayak Shark Tank seperti itu masih relevan di Indonesia? For me, not. For me, orang Indonesia itu bukan tipikal orang-orang yang baca buku, bahkan riset teman-teman ya. Mereka jauh baca buku dan riset kalau mereka terentertain hal-hal seperti itu.
Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya mereka baca buku, yang mereka baca itu apa sih teman-teman ya? Kisah cinta orang-orang, berarti kan narasi. Orang Indonesia itu lebih suka narasi teman-teman ya. Siapapun pasti suka yang namanya narasi teman-teman ya, suka storytelling. Tapi orang Indonesia itu ya satu hal itu, dia ke arah riset itu males teman-teman. Kamu tahu nggak sih, dana untuk yang namanya riset dibandingkan untuk yang namanya bersosial media atau yang namanya kayak dana APBD negara untuk sosial media itu lebih besar ke sosial media ketimbang riset. Itu udah jelas-jelas loh teman-teman ya. Pertama kalinya saya itu bersekolah formal entrepreneurship journey, itu saya pertama kali adalah kamu punya ide apa, terserah kamu deh. Kemudian saya dibikin kayak BMC itu, dan ya itu doang yang mereka praktekkan teman-teman ya. Tetapi perhitungan apakah bisnis ini tuh bagus atau enggak itu sama sekali nggak ada. Udah deh, kamu lihat aja orang seperti ini kalau jualan gimana, kumpulin tugas, kemudian kita caranya dapat duit gimana sih Pak? Kalau saya misalnya bilang caranya dapat duit seperti apa sih Pak, hampir semua mereka itu jawabnya ya sekiranya ya kamu bikin proposal aja, atau kamu minta orang tua kamu, atau kamu yang namanya minta sponsor dari siapapun. Nah seperti itu tuh ya teman-teman ya. Jadi aku ngerasain bahwa kenapa pendidikan entrepreneurship itu susah di Indonesia, karena masyarakatnya itu ke arah riset, ke arah membaca buku itu kurang. Itu aja sih teman-teman ya. Even teman-teman saya yang sukses berentrepreneurship, berwirausaha pada waktu kuliah itu ya 99% gagal teman-teman ya. Untuk yang namanya terus melaju ke benar-benar perusahaan resmi itu gagal ya teman-teman ya. Saya juga pernah mendengarkan bahwa salah satu sekolah negeri, kampus negeri yang dia mengajarkan entrepreneurship juga akhirnya tutup. Ya karena apa? Karena riset itu udah mahal teman-teman. Riset mahal, marketing mahal. Kalau kamu salah satu ini jomplang, kamu nggak akan bisa yang namanya terus teman-teman ya. Marketing mahal, riset sedikit, itu nggak bagus teman-teman. Kamu ke arah mana kamu juga nggak akan tahu. Kamu cuma boomingnya ya cuma di situ-situ doang, di waktu momentum itu doang teman-teman ya. Sedangkan kalau riset udah bagus, tapi marketing kamu setengah-setengah, kamu males, yang namanya publikasi juga apa gunanya gitu loh untuk punya usaha. Ya pada akhirnya kamu cuma bertahan sementara teman-teman ya. Dan teori kamu ini, riset kamu ini ya juga gak akan berguna, bahkan bisa dicuri orang loh teman-teman ya. Ada juga teori lain kenapa networking itu memang penting di entrepreneurship, tapi saya mempelajari dari dulu sekolah saya, nggak semua orang-orang kaya itu bisa kita jadikan teman atau partner loh teman-teman ya. Even mereka punya pendidikan yang bagus, punya skill yang bagus, nggak semua cocok dijadikan yang namanya mitra yang terlalu solid ya teman-teman ya. Kita perlu yang namanya space, kita perlu yang namanya me time untuk sesama orang-orang pebisnis teman-teman, agar orang-orang ini tuh tahu kapabilitas mereka tuh gimana. Kalau orang tuh kayak merasa oh harus obey sama ketua nih, oh harus obey sama yang namanya orang yang pinter nih, atau orang yang punya ide yang cemerlang, dia nggak jadi bisa apa-apa. Dia nggak akan bisa yang namanya punya ide yang bagus, nggak akan bisa yang namanya riset teman-teman ya. Tapi teman-teman pernah yang menyangkal kalau di lapangan kok ada sih kak orang-orang nggak sekolah tapi bisa bisnis, bisa yang namanya kolaborasi sama orang. Dulu ada seorang yang misalnya dia itu adalah tukang jualan rokok dari Pandaan Surabaya, tapi dia punya pabrik terbesar rokok di dunia. Kenapa sih kak? Itu karena apa teman-teman ya? Karena nggak cuman etos kerja doang, dia bisa memilah manusia yang diajak kerja sama enggak, dia tuh bisa teman-teman ya. Kalau kalian ngerasa oh teman aku dulu di SMA tuh ada yang pinter-pinter nih, kita ajak mereka aja, pinter-pinter yang bodoh-bodoh, jangan. Itu sudah salah teman-teman ya. Rasa empat, orang entrepreneurship itu punya empat teman-teman ya, punya oh ini kasihan, ini enggak, itu namanya empati ya teman-teman ya. Kamu entrepreneurship tapi kamu ada jiwa yang namanya pelit untuk ngasih sedekah, ngasih pendidikan sama orang, ngasih semacam kayak bantuan sosial, beasiswa atau apa. Jangan pernah berharap kamu jadi entrepreneurship teman-teman ya. Setahu aku orang entrepreneurship itu punya dana. Mana dana untuk keuangan pribadi perusahaan dia, mana untuk konsumsi, mana untuk sosial, mana untuk spiritual, dan mana untuk yang namanya kayak bisa membranding diri teman-teman ya. Di Kanada, balik lagi di Kanada sama di Amerika Serikat ya, jadi entrepreneurship itu nggak harus kok jadi orang yang sangat genius atau jadi orang yang sangat cerdas sekali untuk menginvent seperti kayak Thomas Alva Edison ya di GE-nya itu nggak perlu teman-teman ya. Orang berentrepreneurship karena memang mereka itu ingin perputaran ekonomi keluarganya membaik, itu entrepreneurship. Mau mereka
jualan bakpo, mereka mau jualan nasi goreng, jualan kayak bakmian, itu bikin mereka belajar market itu kayak apa, itu kayak udah cukup gitu teman-teman ya. Aku di Solo itu masih ada loh kayak mie itu harga 15.000 gede, itu masih ada loh teman-teman ya. Maka dari itu, kalau kalian ini bisa yang namanya mengerti market seseorang dan juga kayak education keuangan, disitulah entrepreneurship akan jalan ya teman-teman ya. Baru nanti keahlian passion itu akan mengikuti dan kamu akan dipilih kok teman-teman ya. Saya membangun sebuah sistem yang namanya kuliner, tapi juga ada yang namanya tempat penginapan, jadi bed and eats gitu ya. Jadi kayak breakfast and bed, tapi kita jadikan kayak bed and eats, jadi kayak makanan ada tapi kamu beli, tapi kita makanannya itu profesional teman-teman ya, dan kita pisahkan dengan penginapan kayak gitu teman-teman ya. Tapi saya tuh nggak pernah kepikiran saya tuh bisa yang namanya berbahasa asing. Saya nggak bisa yang namanya, dulu nggak bisa yoga, sekarang saya bisa. Saya dulu nggak bisa yang namanya meracik minuman, tapi saya sekarang itu lumayan teman-teman ya. Saya dulu namanya nggak bisa yang namanya kayak perhitungan finansial karena ada adik, jadi dia sekarang bisa teman-teman ya. Nah seperti itu keahlian manapun dan pertolongan akan yang namanya perubahan apapun itu akan mengikuti kamu loh teman-teman ya. Pertama, orang-orang entrepreneurship itu jangan pernah memaksakan diri untuk terkenal dulu teman-teman ya, sebelum kalian tahu mana kelemahan dan kelebihan kalian. Kalian misalnya lemah di dalam keuangan, perencanaan keuangan, kemudian kok gaji saya itu sama tekornya seperti karyawan ya, padahal saya pemilik. Nah itu pernah terjadi dimanapun teman-teman ya, which is normal. Dan yang saya perhatikan juga adalah orang-orang entrepreneurship ini pengen punya nama seperti kayak ya Wino lah yang memiliki BCA, Jarum, kemudian yang memiliki Sampurna, Gudang Garam, seperti itu. Siapa sih yang nggak mau seperti itu? Tapi ingat lagi ya teman-teman ya, kalau di agama atau di spiritual ini adalah titipan. Kamu layak dititipin sama Tuhan atau semesta, bisa yang namanya mengendalikan perekonomian atau keuangan seperti ini. Dan juga kamu bisa yang namanya membentuk manusia-manusia yang baik ya teman-teman ya. Jadi ini adalah saran aku ketika kalian sekolah entrepreneurship, lihatlah kemampuan kalian dulu, finansial, marketing, sama riset apakah balance teman-teman ya. Kalau ketiga ini nggak balance, kamu nggak perlu yang namanya ngejar passion, ngejar persisten, ngejar kerja keras, tuh nggak perlu. Tiga ini tuh kalian udah cukup aja, maksudnya cukup kuat aja, sudah cukup untuk ngapa-ngapain teman-teman. Meskipun kalian tuh kayak belum ada chance untuk menggapai suatu hal yang di luar nalar kalian seperti itu. Oke, thank you semua. I hope you like my channel and my explanation, dan see you soon. Bye bye.